warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara, mulai dari pimpinan nasional, ketua umumnya Pak Pasek, saya hanya penggantinya. Hadir juga yang insya Allah akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Kebangkitan Nusantara, Pak Laksamana Soekarno. Hadir juga insya Allah akan memimpin kekuatan berpikir dan bergagasan Partai Kebangkitan Nusantara, Dewan Pakar Profesor Ferdinand Nainggolan. Hadir semua di sini adalah para pimpinan Partai Kebangkitan Nusantara dari seluruh Indonesia, yang saya yakin itu adalah para pejuang-pejuang tangguh yang akan memajukan partai baru ini. Dan meskipun partai baru, insya Allah Partai Kebangkitan Nusantara akan menjadi salah satu partai yang terbaik di negeri ini. Malam hari ini saya diberi amanah untuk memimpin langsung Partai Kebangkitan Nusantara. Sungguh itu adalah tugas yang sangat berat, tugas besar yang sangat berat. Ini adalah situasi yang buat saya pribadi sangat khusus. Mengapa? Karena dalam sejarah saya diberi amanah untuk memimpin organisasi. Inilah saat di mana situasinya tidak mudah. Inilah saat di mana situasinya penuh tantangan. Inilah saat di mana situasinya harus membuat kita bekerja lebih keras. Inilah situasi yang sangat khusus, yang saya yakin saya hanya bisa memimpin dengan baik jika kita sungguh-sungguh kompak, solid, utuh, dan bersatu di dalam melaksanakan tugas-tugas politik, khususnya persiapan pemilu tahun depan 2024. Karena itu pada malam hari ini saya ingin menyampaikan bahwa partai ini harus dipanggul, dipikul, ditinggikan bersama-sama oleh seluruh garda kekuatan organisasi kita. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang super. Semuanya harus memberikan kontribusi terbaiknya. Dan kontribusi terbaik masing-masing itu
ketika dijahit dengan ikatan batin, ikatan rasa, ikatan komitmen dan kerja keras, jahitan-jahitan itulah yang kita yakin akan menjadi prestasi politik yang bisa kita banggakan bersama. Kebanggaannya di hadapan apa? Kebanggaannya di hadapan rakyat. Kebanggaannya di hadapan republik ini. Kebanggaannya di hadapan Nusantara. Nusantara itulah yang ingin kita tinggikan, ingin kita bangkitkan, karena itulah masa depan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu menyertai penerimaan saya atas amanah itu, sungguh saya ingin menegaskan bahwa saya bukanlah yang terbaik, saya bukanlah yang terhebat, saya bukanlah yang tertinggi di antara saudara-saudara semua. Karena itu buat kita yang tertinggi adalah cita-cita bersama kita. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang boleh lebih tinggi dari cita-cita kolektif kita. Semuanya kita masing-masing, apapun jabatan, peran dan fungsi kita, semuanya itu di bawah cita-cita kolektif partai kita. Dengan begitu, maka kita akan menjadi energi-energi terbaik bagi bergeraknya seluruh mesin organisasi untuk bekerja yang terbaik bagi kepentingan internal organisasi maupun kepentingan eksternal, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan masa depan Nusantara. Dengan catatan itu, saudara-saudara sekalian, marilah peristiwa hari ini menjadi permulaan yang baik, permulaan yang indah, meskipun penuh tantangan, meskipun ada situasi yang tidak mudah bagi kita. Tidak ada partai baru yang situasinya mudah. Jangankan partai baru, partai yang tidak baru juga tidak mudah. Saya tidak ingin menyebut partai lama, tapi lebih baik kita sebut partai yang tidak baru. Jadi bagi partai jenis apapun di negeri ini, situasinya tidak mudah. Mengapa? Karena semuanya berada di dalam cuaca persepsi publik yang bagi partai politik manapun di negeri ini penuh tantangan. Partai baru tentu punya plus minusnya dibandingkan dengan partai yang tidak baru. Tetapi dimanapun juga yang baru tantangannya lebih besar, lebih berat dibanding yang tidak baru. Jika saya melihat dengan seksama situasi, forum, suasana, ruangan ini dan wajah-wajah yang penuh dengan optimisme, saya boleh punya kesimpulan bahwa optimisme kolektif kita inilah yang akan bisa mengatasi kesulitan-kesulitan
yang bisa mengatasi tantangan-tantangan besar dan tantangan-tantangan berat itu. Dan bagi politisi-politisi Partai Kebangkitan Nusantara, tantangan adalah makanan sehari-hari. Kesulitan adalah hal yang biasa yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya. Kesukaran-kesukaran haruslah memotivasi agar otot-otot politik PKN itu makin kuat dan makin menonjol ke depan. Dan itulah yang sekali lagi akan menjadi kekuatan yang punya daya dobrak terhadap situasi politik nasional kita, sehingga Partai Kebangkitan Nusantara tahun depan pasca pemungutan suara, insya Allah 14 Februari tahun 2024 akan tercatat dalam sejarah Republik ini bahwa partai yang paling baru, partai yang paling muda usianya, tetapi punya prestasi yang tidak kalah dengan partai-partai yang senior. Inilah yang menurut saya harus menjadi tambahan keyakinan politik kita. Karena keyakinan politik itulah yang akan memandu motivasi, semangat, dan militansi politik. Tanpa militansi politik, tanpa keyakinan bahwa kita punya masa depan, maka partai kita tidak akan bisa bergerak maju. Siapa yang menggerakkan kemajuan partai kita? Kita sendiri. Tidak mungkin, tidak bisa mengandalkan pihak lain. Yang pasti saya ingin menegaskan bahwa partai kita harus kita jadikan sebagai kekuatan demokrasi yang sejati di Republik ini. Bukan kekuatan demokrasi palsu-palsu, bukan kekuatan demokrasi pura-pura, bukan kekuatan demokrasi hanya sampulnya saja, tetapi ini menjadi kekuatan demokrasi yang sungguh-sungguh sejati, lahir batin, dan betul-betul menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan bangsa kita. Mengapa kesejatian ini perlu kita garis bawahi? Karena kadang-kadang sampulnya demokrasi, tetapi dalamnya bukan demokrasi. Sampulnya partai politik itu sampulnya demokrasi. Karena itu dalamnya, energinya, tradisi, sikap, perilaku, semuanya itu harus mencerminkan tradisi demokrasi. Kalau itu kita bisa lakukan dengan istiqomah, dengan konsisten, dengan taat dan disiplin pada ketentuan konstitusi PKN, insya Allah itu akan menjadi faktor yang membedakan, menjadi faktor pembeda. Dan jangan lupa rakyat, para pemilih itu bisa membedakan mana partai yang betul-betul
mengamalkan asas-asas dan prinsip-prinsip demokrasi, mana partai yang sesungguhnya tidak mengamalkan dengan sungguh-sungguh itu atau mengelabui asas-asas demokrasi. Rakyat itu punya daya pencermatan dan rasa politik yang makin tinggi. Rakyat punya kemampuan yang makin canggih untuk membaca keadaan, termasuk postur dari masing-masing partai, termasuk sikap dan perilaku politik dari masing-masing partai. Karena itu saya sungguh-sungguh ingin kita menjadi partai yang setia sebagai kekuatan demokrasi yang sungguh-sungguh. Kekuatan demokrasi yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Insya Allah besok malam akan saya sampaikan lebih jelas. Bukan malam hari ini. Malam hari ini mukaddimahnya saja, ini pengantarnya saja, tetapi itu penegasan bahwa kita mesti setia, mesti loyal dengan prinsip-prinsip itu. Karena disitulah kita akan punya daya hidup dan kita punya harapan politik ke depan yang lebih baik. Sekali lagi saya terima kasih karena mendapatkan amanah ini, dan amanah ini sesungguhnya adalah amanah buat kita bersama. Kebetulan saya ditugaskan di posisi agak di depan. Saya lebih suka menyebutnya sebagai semacam primus inter pares. Jadi semuanya ini adalah orang-orang hebat dan saya hanya setapak ada di depan, dan itu semata-mata karena tuntutan organisasi, semata-mata karena undang-undang partai politik juga mengatur ya semua partai politik harus ada ketua umumnya. Karena kalau tidak ada ketua umumnya, siapa yang tanda tangan surat yang absah? Itu adalah asas yang wajar dalam organisasi. Nah, karena itu primus inter pares itu adalah ajakan bagi kita untuk membangun tradisi egalitarianisme di dalam partai kita. Tradisi egaliter itu yang penting untuk ditumbuh kembangkan menjadi tanaman politik yang segar dan menyegarkan di dalam partai. Cukup stop sampai di situ. Besok kita lanjutkan di forum yang lebih sesungguhnya. Sebelum mengakhiri ini, saya ingin meminta semacam kesaksian tentang masa depan. Apakah saudara-saudara yakin atau tidak kita punya masa depan? Apakah saudara-saudara yakin atau tidak partai kita akan berhasil? Apakah saudara-saudara yakin atau tidak partai kita akan bisa membangun sejarah baru? Apakah saudara-saudara yakin dan berani menjadi pejuang-pejuang politik bagi kebangkitan Nusantara?
itu adalah sumpah kolektif kita. Sumpah kolektif itu meskipun di atas ini dibatasi, tapi itu tembus langit. Karena tembus langit artinya apa? Artinya mesti akuntabel. Maknanya apa? Mesti dipertanggungjawabkan amanah itu dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara-saudara siap untuk itu? Siap. Apakah saudara-saudara siap untuk itu? Siap. Apakah saudara-saudara akan sanggup? Sanggup. Apakah saudara-saudara akan berani? Berani. Tidak berani di luar. Bagi orang-orang yang berani. Karena berani itu adalah energi batin terpenting di dalam sebuah perjuangan. Karena kalau tidak berani, itu akan segera melahirkan pesimisme. Buat orang yang berani, masalah menjadi tantangan. Buat orang yang takut, tantangan menjadi masalah. Dan saya yakin saudara-saudara punya mesin pengolah batiniah bahwa tantangan adalah sesuatu yang harus kita taklukkan. Tantangan yang sesungguhnya sudah bertransformasi dari masalah besar itu bisa diolah lagi oleh optimisme saudara-saudara menjadi hal-hal yang bisa ditaklukkan, bisa dikelola, bisa dimanage dengan baik oleh keberanian. Tapi keberanian tidak cukup. Keberanian juga harus diikuti dengan kecakapan-kecakapan teknis. Dan saya yakin saudara-saudara sekalian punya modal kecakapan-kecakapan teknis baik dalam mengelola organisasi maupun dalam langkah-langkah politik, khususnya di dalam pemenangan pemilu. Sekali lagi terima kasih. Mari kita jadikan malam ini momentum dan komitmen bersama untuk melihat masa depan Indonesia dari kaca pandang Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama